Saudara-saudara, salam. Embun pagi kembali menjumpai kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memenangi pencobaan di padang gurun. Ada ungkapan yang mengatakan, hati-hati pada posisi puncak, dan hati-hati pada perasaan nyaman. Mengapa? Karena pohon semakin tinggi, tiupan angin semakin kencang dan kuat. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan dari pengalaman berkat yang tinggi dan kudus di Sungai Yordan pada saat pembaptisan Yesus, Kristus dipimpin ke padang gurun untuk dicobai, belajar taat dan setia. Ya, setelah Yesus dibaptis, Ia dipimpin ke padang gurun untuk dicobai, belajar taat dan setia. Kristus dicobai bukan agar Allah Bapa dapat mengetahui segala sesuatu tentang anaknya, karena Bapa telah menyatakan perkenanan ilahinya terhadap Kristus. Bukankah Allah mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kristus dicobai agar setiap makhluk saudara dan saya di bumi dan di sorga tahu bahwa Kristus adalah pemenang. Kristus menelanjangi iblis dan kelicikannya. Kristus mengalahkan iblis. Karena kemenangan Kristus, kita juga bisa menang atas pencobaan itu. Ya, Adam versus Kristus. Sebagaimana halnya Adam yang pertama berhadapan dengan iblis, demikian pula Adam yang terakhir, yaitu Kristus, diperhadapkan juga kepada iblis. Kalau Adam yang pertama mengalami dalam sebuah taman yang indah, tetapi Kristus sebagai Adam yang terakhir mengalami di padang gurun yang tandus dan gersang. Adam yang pertama memiliki segala sesuatu yang diperlukan, tetapi Kristus merasa lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Adam kalah dalam peperangan dan membawa umat manusia ke dalam dosa, maut, dan kematian. Tetapi Kristus
memenangkan peperangan, dan terus mengalahkan iblis dalam berbagai peperangan selanjutnya. Dan puncak pada kemenangan yang terakhir adalah kemenangan Kristus di atas kayu salib. Pengalaman pencobaan atas Kristus mempersiapkannya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan kepada kita. Penting untuk diingat bahwa Kristus menghadapi musuh tersebut sebagai manusia biasa 100%, bukan sebagai Allah. Perkataan pertama adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Janganlah beranggapan bahwa Kristus menggunakan kekuatan ilahinya. Kristus menggunakan sumber-sumber rohani yang juga kita miliki, yaitu kekuatan, kuasa dari Roh Kudus, dan kuasa firman Allah. Ada tertulis, itulah kekuatannya. Dia mengacu kepada firman yang disampaikan oleh Allah Bapanya. Tidak ada satupun pada diri Kristus yang dapat menjadi pijakan iblis. Tetapi contoh cobaan-cobaan yang dialaminya sama seperti yang kita hadapi saat ini. Cobaan itu melibatkan kehendak. Kristus datang untuk melakukan kehendak Allah Bapanya. Ya, disinilah harus kita pahami jenis-jenis cobaan yang dialami Kristus dan yang juga sering diperhadapkan kepada kehidupan kita. Pertama, cobaan pertama berkaitan dengan kasih dan kehendak Allah Bapanya. Jika engkau adalah anak Allah yang terkasih, mengapa Allah Bapamu tidak memberi engkau makan? Mengapa Allah Bapamu membawamu ke tempat padang gurun yang tandus dan gersang dan yang mengerikan ini? Allah Bapamu tidak mengasihimu. Gunakan kuasa ilahimu untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Bukankah engkau anak Allah? Kristus bisa saja mengubah batu menjadi roti, tetapi Kristus akan menggunakan kuasanya terpisah daripada Bapanya. Dan Kristus datang untuk mentaati Allah Bapanya. Bila kita menempatkan kebutuhan jasmani melebihi kebutuhan rohani, maka kita cenderung untuk berbuat dosa. Bila kita membiarkan keadaan mendikte tindakan kita sehingga kita mengabaikan kehendak Allah, kita juga tergoda untuk berbuat dosa. Untuk mengalahkan iblis, Kristus mengatakan, Kristus menuruti firman Allah, menikmati dan mentaati firman Allah lebih penting daripada memakan makanan jasmani. Sesungguhnya firman Allah adalah makanan kita. Sedangkan cobaan kedua adalah menggunakan firman Allah. Oh, jika engkau ingin hidup sesuai dengan kitab suci, dan iblis mengutip firman Allah, dan dia katakan, jika engkau benar-benar mempercayai kitab suci, lompatlah. Kita lihat, apakah Allah Bapamu memperhatikanmu? Jawaban Kristus sangat tegas. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kata mencobai Allah bila kita menempatkan diri dalam situasi yang memaksanya untuk melakukan mukjizat demi kepentingan kita. Kita mencobai Allah kita jika kita berusaha memaksanya menentang firman-Nya sendiri. Penderitaan jangan melemahkan
iman kita. Penderitaan orang yang diabetes menolak untuk diinsulin dan berdalih, oh, Kristus akan menyembuhkan saya. Atau sebaliknya, penderitaan orang yang sakit jantung kronis, tapi ia menolak berhenti merokok. Jangan mencobai Tuhan dengan firman-Nya. Sedangkan cobaan ketiga adalah menawarkan jalan pintas menuju kerajaan-Nya. Jalan pintas menuju pembebasan. Jalan pintas menuju keberhasilan. Kristus tahu bahwa ia akan menderita dan mati sebelum masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Jika Kristus sujud dan menyembah iblis sekali saja, Kristus dapat menikmati segala kelimpahan tanpa harus mengalami penderitaan. Iblis selalu ingin dirinya disembah karena iblis selalu ingin menjadi Allah. Menyembah makhluk-makhluk bukan Sang Pencipta adalah dusta yang menguasai dunia saat ini. Tidak ada jalan pintas dalam melalui kehendak Allah. Jika kita ingin turut serta dalam kemuliaan itu, kita jangan harus turut serta dalam penderitaan itu. Sebagai penguasa dunia ini, iblis dapat menawarkan kerajaan-kerajaan dunia kepada Kristus. Dan Kristus tidak membutuhkan tawaran iblis. Allah Bapa telah menjanjikan Kristus kerajaan itu. Kristus tahu bahwa apapun yang kita sembah akan kita layani. Penyembahan dan pelayanan harus sejalan. Cobaan-cobaan iblis adalah sebuah kemenangan tidak membebaskan kita dari pencobaan-pencobaan selanjutnya. Kalau demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Kristus dicobai? Dan mengapa orang Kristen juga dicobai? Sebab Kristus dicobai karena ia memerankan keberadaan umat Allah, saudara dan saya. Manusia sejati yang memasuki pengalaman pencobaan manusia pada umumnya. Dan Kristus musuh ke dalam dimensi pencobaan untuk mendamaikan dengan Allah. Ya, Kristus masuk ke dalam dimensi pencobaan untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan untuk memberikan teladan kepada manusia. Kristus berkuasa menolong manusia untuk hidup berkemenangan atas pencobaan-pencobaan yang dialami oleh umatnya, saudara dan saya, orang yang percaya. Aspek-aspek pencobaan yang dihadapi Kristus, yang juga sering kita hadapi, berkenanan dengan tubuh, berkenanan dengan jiwa, berhubungan dengan roh kita. Memerangi pertempuran adikodrati. Kristus dicobai mewakili umat manusia. Kristus menang atas pencobaan, memberi otoritas dan kuasa kepada para percaya. Kristus menyayangi orang yang tertimpa dan mengalami pencobaan. Dan Kristus menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit. Dan di dalamnya lah kita mendapatkan kemenangan. Kristus menderita, dicobai demi kepentingan dan kebaikan saudara dan saya. Itu sebabnya jika kita mengalami pencobaan, mengalami kesukaran dan penderitaan, ingatlah bahwa hal itu sudah Kristus alami. Bahkan segala sesuatu yang belum kita alami pun sudah Kristus alami. Jika tepatlah, jika kita datang padanya, kita percaya dan mempercayakan padanya segala sesuatu kehidupan kita, dan kita boleh percaya
untuk mendapatkan pertolongannya dan kemenangannya tepat pada waktunya. Karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang hadir bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.